Halo, gue Binara. Selamat mendengarkan Bina Rasa bercerita. Dalam kita, Bina Rasa. Seperti judul yang tertera, gue bakal bahas soal bertahan karena terlanjur lama. Yang dimaksud bertahan di sini adalah bertahan dalam hubungan berpasangan ya. Tapi ini dari sudut pandang gue pribadi. Jadi ya kita bakal ngalor ngidul bareng. Ada banyak pastinya dari kalian atau teman-teman di sekitar kalian itu pernah atau sedang ngalamin situasi kayak gini. Jadi pasangan yang berpacaran lama tidak selalunya harmonis. Jangan yang lama dulu deh. Yang lama kita hapus. Setiap hubungan pasti ada masalahnya. Pasti. Entah itu yang baru-baru ataupun yang udah lama. Dan gue bakal bahas yang lama nih. Terkhusus durasi hubungan mereka yang lama itu menjadi alasan mereka buat tetap bareng-bareng. Jadi ada kan yang kenapa sih masih aja betah gitu. Ya udah terlanjur lama gitu, udah terlanjur lama bareng-bareng gitu. Padahal sebenarnya mereka tidak baik-baik aja gitu. Kan ada biasanya kayak gitu. Sekarang kita bahas dulu bagaimana hubungan mereka bisa lama walaupun ada banyak ketidaknyamanan atau ketidaksamaan di dalamnya. Menurut gua, ada faktor yang bikin hubungan mereka itu lama. Mungkin saja salah satu dari mereka itu orang yang benar-benar pemaaf gitu. Selalu memberi kesempatan buat pasangannya memperbaiki kesalahan. Kan ada gitu ya. Misalnya salah satu dari pasangan mereka itu berbuat kesalahan dan terus-menerus berbuat kesalahan gitu. Tapi pasangannya itu memberikan kesempatan, memberikan maaf gitu buat memperbaiki. Tapi yang jadi masalah itu ya selalu berbuat salah gitu. Entah itu berbuat salah di hal yang sama atau enggak gitu. Tapi mereka selalu berbuat salah dan memaafkan. Salah satu dari mereka berbuat salah dan memaafkan gitu. Ada yang suka memendam juga gitu. Dan jadinya itu malah bermasalah buat nantinya. Ada yang misalnya, nih gue tahu nih pasangan gue misalnya, pasangan gue berbuat salah tapi ya udah gue pendem aja deh, pendem aja. Dengan alih itu biar enggak ada ribut-ribut intinya gitu. Itu malah menurut gue tuh bikin masalah nantinya gitu. Bisa ntar jadi banding-bandingin gitu ketika ya intinya bisa ngelonjak di suatu saat lah gitu. Jadi kalau ada masalah ya mending diselesaikan saat itu juga gitu. Biar nantinya nggak pendam terus jadinya palang lonjak di kemudian hari gitu. Ada yang kayak gitu. Terus ada lagi nih, kesampingkan soal kesalahan-kesalahan deh. Soal masalah-masalah yang ada di hubungan gitu. Pasti tidak selalunya kan setiap saat mereka berantem gara-gara suatu kesalahan gitu. Pasti ada baik-baiknya. Pasti ada momen dimana gue nyaman nih sama pasangan gue gitu. Jadi balik lagi ke tadi yang berikan kesempatan. Dan ketika memberikan kesempatan tuh pasti ada momen dimana ya sayang-sayangannya dulu gitu. Dan itu terjadi berulang kali gitu. Terjadi berulang kali dan itu semakin lama gitu. Jadi pasti muncul kata-kata gini, gue terlanjur sayang, gue udah lama gue terlanjur sayang gitu. Terus gimana dong gitu. Ya pasti ada kayak gitu, padahal ya sebenarnya mereka udah bermasalah banget gitu hubungannya. Nah, dua faktor yang sebenarnya beda banget itu tapi diulang-ulang secara terus-menerus itu bikin hubungan ini gak ada habisnya. Kalau udah kayak gitu terus mau gimana gitu, yakin mau lanjutin, hubungan akan sulit berkembang, akan di situ-situ aja, serius. Tapi kalau emang bisa diperbaiki ya silahkan. Jadi dicari kesalahannya itu jangan diulang lagi, jangan diulang
ya intinya jangan berantem soal kesalahan gitu. Kesalahannya dihapus, dan satu sama lain itu harus saling mendamaikan, biar nggak ada tuh kayak ngungkit-ngungkit masalah-masalah lagi gitu. Tapi menurutku sedikit yang kayak gitu. Jadi mereka agak susah memperbaiki hubungan yang udah terlanjur hancur. Ingin memperbaiki tapi ya di dalam hubungan itu pasti susah gitu. Mau lanjut tapi berantem terus, mau gak lanjut tapi udah terlanjur sayang gitu. Ya susah emang gitu. Tapi emang kalau emang bisa diperbaiki ya silahkan coba aja gitu. Tapi menurutku itu tidak efektif. Kalau emang nggak bisa diperbaiki ya udah tinggalin aja gitu. Jangan memberatkan apapun. Misalnya gini, gue udah sering sama dia gitu, tiap hari jalan sama dia, apa-apa sama dia, makan sama dia, ditemenin ini itu gitu. Ya kalian cuma ingat senang-senangnya aja gitu. Coba lihat sisi yang lain gitu, sisi yang jelek-jeleknya gitu. Jangan lihat yang senang-senangnya aja. Ya kalau lihat senang-senangnya nggak ada habisnya juga tuh hubungan bahkan semakin lama. Dan ini, hubungan semakin lama cuma bisa jadi alasan kalian, alasan yang semakin kuat, alasan bersama gara-gara terlanjur lama. Jadi kalau emang itu nggak dipangkas, nggak diberhentiin, ya itu bakalan alasan kalian udah terlanjur lama itu semakin kuat gitu. Akan susah pastinya melepaskan gitu. Tapi yang namanya susah kan belum tentu nggak bisa gitu. Sekarang masalahnya apaan? Terlanjur sayang, terlanjur cinta. Kalau menurut gue sih cinta nggak selalu bersama. Waktu bakal ngejawab semuanya. Jadi kan ketika kalian memutuskan buat udah gak bersama lagi, akan pastinya ada banyak pertanyaan yang belum terjawabkan. Jadi ya udah, jalanin masing-masing, ciptakan cerita baru, ciptakan perjalanan baru, dengan catatan jangan lupakan seseorang yang sebelumnya. Jadi kan kalian memutuskan hubungan itu pasti ada banyak pertanyaan, dan pertanyaan itu butuh jawaban. Dan jawaban itu ada ketika kalian menciptakan cita-cita baru. Jadi aneh gitu. Kalian mencari jawaban atas sebelumnya, tapi sebelumnya dilupakan gitu. Jadi jawabannya untuk apa? Menurut gue sih kayak gitu. Hanya sebatas ingat saja gak masalah. Kalian ciptakan cita-cita baru, kalian temukan jawaban apa sih yang salah dalam diri kalian masing-masing. Apa yang bikin salah ketika kalian jalin hubungan dengan seseorang. Kalian temukan jawaban. Ketika kalian udah siap, nih gue udah tahu apa yang bikin gue salah dalam menjalani hubungan. Kalian udah siap buat menjalin hubungan lagi dengan seseorang. Ketika kalian udah di titik itu, kalian balik lagi ke hubungan yang sebelumnya, ke titik dimana kalian itu berpisah. Kalian tanyakan pasangan kalian sebelumnya itu masih serasa apa enggak. Kalau masih serasa, itu jawaban dimana kalian itu udah benar-benar siap buat ngejalanin hubungan. Udah gak ngungkit-ngungkit masalah-masalah sebelumnya, udah tahu masalah masing-masing dan berdamai sama masalah sebelumnya. Jadi ketika kalian jalanin hubungan lagi, ya udah gak ada masalah lagi, udah gak ada berantem lagi. Itu kalau serasa. Jawaban yang lain adalah ketika pasangan kalian sebelumnya udah gak serasa. Itu jawaban dimana, oh berarti dia bukan jodoh gue. Hasil dari memperbaiki kesalahan-kesalahan gue itu bukan buat dia gitu. Nah, jawaban selanjutnya
adalah ketika di perjalanan kalian itu, ketika di titik akhir perjalanan kalian itu udah nemuin, aku udah nemuin nih orang yang benar-benar klop sama gue gitu, tapi bukan orang sebelumnya gitu. Jadi perjalanan kalian menemukan orang yang udah klop sama kalian, yaitu jawaban selanjutnya, jawaban selain tadi. Jadi yang sebelumnya emang bukan jodohnya gitu. Dengan catatan jangan lupa ya, jangan lupa sebelumnya. Tapi ketika kalian udah temuin jawaban dia bukan jodohku, aku klopnya sama yang sekarang, ya udah lupain aja yang sama sebelumnya gitu. Ya agak rumit memang dijelasin, tapi ya semoga aja mudeng deh ya. Jadi intinya jangan memberatkan apapun jika kalian meninggalkan hubungan yang udah gak baik-baik aja cuma gara-gara durasi hubungan yang lama. Gini, lamanya waktu bersama tidak menjamin sebuah hubungan baik-baik saja. Memendam tidak akan mendamaikan rasa sakit. Menutup tidak selalunya menamatkan buku. Akan ada jawaban dari berbagai sudut semesta tentang siapa yang pantas kamu selalukan untuk tempat berpulang. Jadi itu yang gue sampein gitu. Maaf kalau ngalor ngidul gak jelas, ngomongnya juga belibet. Kadang aku, kamu, saya, gue. Ya semoga bisa jadi pemikiran baru, bisa jadi pandangan baru buat kalian. Dan maaf kalau susah dimengerti. Setidaknya bisa buat teman kalian santai atau teman kalian tidur gitu. Ya udah itu aja perbincangan dalam Bina Rasa Bercerita kali ini. Oh ya, dukung Bina Rasa di Instagram juga di @bina.rasa. Gitu, kalian bisa cerita-cerita lah di DM tentang pengalaman kalian gitu. Ya siapa tahu kita bahas-bahas bareng gitu di sini di Bina Rasa Bercerita. Ya udah itu saja. Sampai bertemu lagi di Bina Rasa Bercerita selanjutnya. Sampai jumpa di lain kita.